Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi mengelola konflik sekolah atau madrasah. Kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Arum Sukmasari dengan NIM 060403200073. Perkenalkan, saya Atia Manzilatul Ruhma dengan NIM 060403200074. Saya Diayu Mulyani, NIM 060403200076. Di sini saya akan membahas mengenai konflik antara lini dan staf. Posisi jabatan dalam suatu struktur organisasi dapat diklasifikasikan sebagai posisi lini atau posisi staf. Posisi lini diciptakan untuk melakukan pengambilan keputusan yang akan mencapai tujuan bisnis yang spesifik, sedangkan posisi staf diciptakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan usaha-usaha posisi lini dan bukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang spesifik. Berdasarkan sudut pandang personalia lini, konflik diciptakan antara personalia lini dengan staf. Karena personalia staf cenderung menguasai wewenang lini, tidak memberikan saran yang bagus, tidak berusaha memberi informasi pada personalia lini, staf banyak mencuri kepercayaan dari lini, dan staf berwawasan sempit. Berdasarkan sudut pandang personalia staf, konflik diciptakan antara personalia lini dan staf karena personalia lini tidak memanfaatkan sepenuhnya personalia staf, menolak pada gagasan baru, dan tidak memberikan personalia staf kekuasaan yang memadai. Nah, teknik untuk mengurangi konflik antara lini dan staf yaitu dengan menguraikan tugas lini dan staf. Uraian tugas baik kelompok lini maupun kelompok staf dibuat secara jelas, terinci, dan tegas. Artinya, pihak kelompok lini harus melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan keputusan operasional organisasi. Nah, yang pertama yaitu memadukan kegiatan lini dengan staf. Saran kelompok staf yang inovatif dan kreatif senantiasa akan dijadikan dasar yang realistis apabila terlebih dahulu kelompok staf melakukan konsultasi, akan menyampaikan gagasannya kepada pihak lini dalam pengembangan sasarannya. Konsultasi staf dengan pihak lini akan meningkatkan gairah kelompok lini untuk mewujudkan usulan yang inovatif dan kreatif tersebut. Yang kedua, pentingnya kelompok lini memanfaatkan kelompok staf yang tepat. Dalam pertemuan individu maupun kelompok, anggota staf harus senantiasa aktif memberikan penjelasan secara rinci dan jelas akan tugas pokok dan fungsi yang diembannya kepada pihak lini. Dengan demikian, pihak lini dapat mengetahui apa yang dapat disumbangkan oleh pihak staf kepada pihak lini. Yang ketiga yaitu kelompok staf harus bertanggung jawab atas saran yang gagal. Anggota lini dengan senang hati menerima gagasan dan saran dari kelompok staf apabila kelompok staf berani memikul tanggung jawab ketika terjadi kegagalan atas saran yang diajukannya. Beban tanggung jawab tersebut akan meningkatkan kehati-hatian dari pihak staf dalam memberikan saran. Selanjutnya kami akan membahas mengenai konflik antara manajemen dengan staf. Nah, bentuk konflik yang terjadi dalam sekolah atau madrasah yang lainnya antara lain adalah konflik yang terjadi antara manajer dengan staf atau guru. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah menjadi promotor bagi masyarakat sekolah, terutama para guru, yang arahnya tertuju pada tercapainya visi misi dan tujuan sekolah. Kepemimpinan mencakup 3 arti, yakni usaha, kemampuan menjalankan usaha, dan wibawa yang menjadikan seseorang dianggap mampu untuk memimpin. Pemimpin lembaga harus mampu berperan aktif dan mampu menempatkan diri secara strategis dalam mengarahkan lembaganya. Manajer dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator dapat dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu melalui intervensi secara aktif dan melalui pemberian fasilitasi. Nah, intervensi secara aktif, upaya yang pertama dilakukan adalah memberikan himbauan kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk selalu mengingat tujuan apa yang akan diwujudkan oleh organisasi tersebut. Yang kedua yakni fasilitasi. Dalam metode ini lebih menonjolkan proses mediasi. Manajer sebagai fasilitator melakukan pendekatan dengan mengedepankan sifat-sifat pribadi. Hal ini memang membutuhkan keterampilan dan teknik berkomunikasi yang baik. Pembahasan selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan intervensi secara aktif terhadap konflik. Antara lain, yakni yang pertama, pilihlah situasi yang tenang, kondusif yang diharapkan dapat membantu dalam melakukan pembahasan-pembahasan. Berikan perhatian sepenuhnya dalam pertemuan tersebut. Hindari interupsi, berikan komentar secukupnya, tidak boleh melakukan intervensi negatif. Yang kedua, yakni persiapkan pribadi secara matang, mendengar dengan serius, tatap mukanya, perhatikan mimik, gerak-gerik, dan intonasinya.
Yang ketiga yakni sebagai mediator, pendekatan harus persuasi, jangan terpancing emosi. Pembahasan yang keempat yakni dengarkan semua ungkapan, perasaan, sikap, sentimen, nilai-nilai, persepsi, keyakinan, dan data yang objektif. Selanjutnya yang kelima yakni bersikap netral, jangan memihak, tetap sebagai penyeimbang, jangan lakukan koreksi, membantah atau menyalahkan, buat mereka tetap tenang dan jangan sekali-kali menghakimi mereka. Yang keenam yakni yang terakhir, upayakan kita harus berempati, setiap langkah yang mereka lakukan dan mereka kemukakan dapat dipahami. Baik, materi yang terakhir yang membahas tentang dampak konflik terhadap kinerja dan produktivitas organisasi. Setiap organisasi pasti mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika manusia yang berinteraksi di dalamnya. Meski konflik itu sendiri tak dapat dihindari, konflik antar kelompok dalam organisasi dapat menjadi faktor positif atau negatif bagi kelompok itu sendiri. Karena konflik itu tidak dapat dihindari, maka pendekatan yang baik untuk diterapkan para manajer adalah pendekatan yang mencoba untuk memanfaatkan konflik sedemikian rupa sehingga konflik dapat memberikan sumbangan yang efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya ialah membahas tentang dampak konflik, yang dimana nanti akan ada beberapa dampak konflik yang akan timbul. Yang pertama ialah bertambahnya solidaritas in group, yang kedua retaknya kesatuan kelompok, yang ketiga ialah perubahan kepribadian para individu, yang keempat ialah hancurnya harta benda, dan yang terakhir adalah akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh para manajer maupun karyawan dalam mengatasi sebuah konflik yang terjadi. Yang pertama ialah dengan cara menghindar. Dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkan nantinya. Yang kedua dengan cara mengakomodasi, yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah. Yang ketiga adanya kompetisi, menggunakan metode bila memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Yang keempat, kompromi ataupun negosiasi, yaitu memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang terakhir ialah dengan cara memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.